Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah bahagiakan hidup kita dunia akhirat. Ada seorang tukang beca, selesai sholat maghrib, dia mendengarkan tausiah dari seorang ustadz. Si ustadz menyampaikan, Bapak Ibu yang berbahagia, sedekah itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Siapapun yang tidak bisa bersedekah dengan uang, bisa bersedekah dengan tenaga. Pun tidak punya tenaga, sedekah yang paling ringan adalah senyum. Artinya, kalau belum bisa membuat senang orang lain, jangan nyusahin orang lain. Itu sedekah yang paling ringan. Disimak dan dihayati oleh si tukang beca. Yang pada akhirnya si tukang beca berpikir sampai di rumah. Kata Pak Ustadz, kalau nggak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga. Tukang beca ini asalnya dari Malang dan sempat jadi berita yang viral. Kenapa viral? Nanti pemirsa akan tahu. Akhirnya lewat ceramah si Ustadz tadi, dia bertekad untuk memberikan sedekahnya lewat tenaga di setiap hari Jumat. Siapapun yang naik becanya tidak akan dipungut biaya. Free of charge, majanan, balas, gratis. Dari mulai pagi sampai menjelang malam. Siapapun yang naik becanya dia sedekahkan. Tidak dipungut biaya. Masuklah hari Jumat. Ini hari pertama di mana si tukang beca ingin bersedekah dengan tenaganya. Dia duduk di atas becanya sambil senderan, angin-angin sepoi, semriwing di bawah pohon rindang. Tiba-tiba, tidak jauh dari posisi tukang beca, ada sebuah mobil Jeep SUV yang mewah. Tiba-tiba berhenti karena mogok. Kemudian yang keluar itu pakai peci haji, badannya besar, berat. Nampak dari ketika dia keluar mobil itu agak-agak susah. Karena mungkin ukuran badan yang big size itu. Tapi ketika sudah di luar, dia bingung, handphonenya habis. Dia mau mesen ojek online sepertinya tapi nggak bisa. Dia tengok kanan, tengok kiri. Dia perhatikan, oh ada tukang beca. Disamperinlah tukang beca. Tukang beca dalam keadaan sedikit terlelap, tiba-tiba dibangunin dan kaget. Dilihat seorang Pak Haji, waduh. Iya Pak Haji, kata Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata si tukang beca. Kenapa Pak Haji? Mas, mobil saya mogok. Saya harus panggil supir saya. Saya harus ke rumah. Handphone saya udah nggak bisa pesen ojek online karena sudah habis baterainya. Mas bisa nggak antar saya? Si Mas itu ngeliatin, maaf, badan besarnya Pak Haji dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai dalam hati dia bilang, beginilah ketika awal ingin sedekah dengan tenaga sudah diuji dengan seorang penumpang yang berbadan besar. Tapi bismillah. Pertanyaan yang ditanyakan satu saja oleh tukang beca, Pak nggak jauh kan rumahnya? Nggak. Naiklah si Pak Haji, kebayang nggak sih? Si tukang beca ini kurus, kering, ya karena memang nasibnya seperti itu. Kemudian dia harus menggenjot beca dengan penumpang yang cukup besar, cukup capek, tapi dia ingat pesan Ustadz. Ketika kita niat baik, jangan pernah lupa untuk berzikir dan bersolawat supaya menjadi ringan apapun ujian yang dikasih sama Allah. Dia teringat itu, lalu dia genjot becanya itu dengan bacaan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Agak berat suaranya karena ada beban yang cukup berat. Dengan solawat dia tambah lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiba-tiba di tengah jalan ada bambu melintang dan ada tulisan, maaf, jalan ini dialihkan karena sedang ada hajatan. Allahu Akbar. Lagi-lagi ujian di hari pertama ingin bersedekah dengan tenaga. Si tukang becak tanya, Pak Haji, saya harus lewat mana? Oh, muter sedikit Mas, belok kanan aja. Kebayang kan? Ngebelokinnya aja udah berat dengan beban si penumpang tadi. Pas sudah belok, itu beca
kemudian digenjot beberapa kali, si tukang becak kaget karena jalan yang dia lewatin saat itu karena tertutup jalan utamanya, menanjak. Si tukang becak makin merasa terbebani. Allahu Akbar, tambah lagi ujian. Udah yang dibawa berat, kemudian ada jalan dipalangin bambu, terlebih lagi juga nanjak. Allahu Akbar. Sampai akhirnya si Pak Haji kasihan sama tukang becak. Untungnya sadar, kata Pak Haji, ya udah Mas, gantian aja lah sementara. Tukang becak jadi penumpang, penumpang jadi tukang becak. Singkat cerita, sampai di rumah Pak Haji. Pak Haji itu mengeluarkan uang, awalnya 20.000. Tapi karena merasa kasihan sama tukang becak, dia keluarin 50.000. Mas, ini 50.000 saya tambahin. Awalnya 20, karena ongkos biasa naik becak 20. Karena beban saya berat dan saya tahu diri, saya kasih 50.000. Apa kata tukang becak? Pak Haji, maaf, saya bukan nolak rezeki, tapi saya belum bisa nerima uang 50.000 ini. Si Pak Haji kaget. Loh kenapa? Kan ini halal, uang saya. Pak Haji, sekali lagi maaf, saya sudah niat sedekah di tiap hari Jumat dan ini adalah Jumat pertama saya untuk bersedekah dengan tenaga saya. Wah, si Pak Haji agak sedikit kecewa. Dia bilang, sombong sekali orang susah, terima 50.000 aja nggak mau, padahal orang susah, tukang becak. Ada sebuah rekayasa dari Pak Haji. Rekayasa seperti apa untuk si tukang becak? Jangan kemana-mana. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Kita kembali setelah yang satu ini. Dan setelah uang itu ditolak oleh si tukang becak, ada sedikit perasaan amarah, emosi dari si Pak Haji. Sombong bener si tukang becak, 50.000 nggak diterima. Dalam hati dia, Jumat depan saya datang lagi. Boleh Jumat ini 50.000 tidak diterima. Jumat depan. Dan ternyata betul. Berlalu 1 minggu, masuk lagi hari Jumat, si tukang becak seperti Jumat sebelumnya, dia duduk di atas becak nunggu penumpang. Tiba-tiba Pak Haji itu datang lagi. Si tukang becak udah ngelihat dari jauh. Ini kayak Pak Haji yang kemarin, karena badannya besar kan. Dalam hati Pak Haji, waduh, kiamat nih hari ini. Beban lagi. Tapi dia istighfar. Inilah ujian orang bersedekah dengan tenaga. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak, saya mau naik lagi. Mogok lagi Pak Haji? Enggak, emang saya sengaja. Memang sengaja. Dia pengen ngetes tukang becak. Wah, terus seperti Jumat kemarin dibawa lagi sama tukang becak. Sampailah di rumah Pak Haji, di rumah yang sama. Si Pak Haji kalau Jumat kemarin mengeluarkan uang 50.000, maka Jumat itu yang mengeluarkan 500.000, pecahan 10.000. Kebayang nggak pecahan 10.000, 500.000? Apa kata si Pak Haji? Mas, sampean minggu kemarin boleh nolak uang 50.000 karena sampean sudah niat sedekah. Oke, saya terima. Tapi Jumat ini sampean nggak boleh nolak. Mas jangan GR. Ini 500.000 bukan buat sampean. Ini buat istri sampean. Dan sampean nggak boleh nolak rezeki istri. Apa kata si tukang becak? Pak Haji, maaf sekali lagi. Bukan saya nolak rezeki. Istri saya juga sudah niat sedekah tiap hari Jumat. Allahu Akbar. Kata si Pak Haji, loh niat sedekah gimana? Kan istri sampean ibu rumah tangga. Kata tukang becak, Pak Haji, istri saya itu tiap hari dari abis subuh sampai jam 10 pagi dagang nasi uduk. Kalau ada untung, dia lebihkan tuh, dia tabung. Setiap hari dia tabung, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, bahkan dari hari Sabtu. Nah, uang tabungannya itu buat dia dagang nasi uduk, tapi dia sedekahkan, sama dengan saya. Kalau saya sedekah dengan tenaga narik beca, istri saya sedekah dengan memberikan nasi uduk itu kepada orang-orang yang mau. Mungkin banyak orang yang nggak bisa beli nasi uduk, tapi hari Jumat itu istri saya bersedekah. Jadi maaf Pak Haji, bukan saya nolak rezeki. Kalau Pak Haji niatnya buat istri saya pun sudah sedekah. Maaf, saya nggak bisa nerima uang ini. Oh si Pak Haji, seperti biasa, emosi,
marah. Dia berpikir, ini sombong banget tukang beca. Lalu tukang beca dengan akhlak dan adab, beliau menjawab, Pak Haji, jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menerima uang ini sebesar 500.000 untuk istri saya. Karena istri saya pun sudah niat sedekah tiap hari Jumat dengan nasi uduknya. Kalau saya dengan tenaga, saya tarik beca. Kalau istri saya dengan nasi uduknya. Si Pak Haji agak geram sedikit, dia bilang, Bapak kenapa tolak rezeki saya? Ini kan rezeki dari Allah. Pak Haji, mohon maaf sekali lagi, saya belum bisa menerima uang dari Pak Haji. Oke. Dalam hatinya Pak Haji masih sedikit dia emosi, kemudian di hatinya dia berkata, Jumat depan saya bawa uang yang lebih banyak dari ini. Karena dia mikir, ini tukang beca dikasih 500.000 mungkin nolak. Tapi masa iya dikasih yang jauh lebih banyak seorang tukang beca nolak. Waktu berlalu 1 minggu, tibalah hari Jumat, sama kisahnya. Si Pak Haji sampai disambut tukang beca, naik di becanya, naik lagi terus sampai di rumahnya. Di Jumat yang ketiga ini, kalau Jumat yang pertama 50.000, Jumat yang kedua 500.000, nggak tanggung-tanggung. Di Jumat yang ketiga ini dia bawa tas besar, isinya uang, pecahan 20.000, jumlahnya 10 juta rupiah. Bayangkan 10 juta rupiah. Si Pak Haji dengan pedenya, dia bilang apa? Mas, maaf kalau tadi beban becanya agak nambah karena saya bawa kresek yang besar ini isinya uang. Mas, ini 10 juta. 2 Jumat lalu Mas boleh nolak 50.000 karena Mas sudah niat sedekah. Jumat kemarin Mas boleh nolak lagi karena saya niat ngasih rezeki untuk istri Mas dan ternyata dia juga sedekah. Maaf, saya yakin Jumat ini gak akan tertolak karena uang 10 juta ini, maaf jangan GR, ini bukan untuk Mas dan ini bukan untuk istri Mas. Tukang beca nanya, ini untuk siapa? Ini untuk anak-anak Mas. Berapa anak Mas? 2 orang. Bagi 5 juta, 5 juta. Tanpa terduga, si tukang beca menjawab, Pak Haji, maafin saya lagi. Yang ketiga kali ini saya harus menolak rezeki. Bukan saya nolak rezeki. Anak saya pun sudah niat sedekah tiap hari Jumat. Dari hari Senin, bahkan hari-hari sebelumnya, dia sudah menyisihkan sebagian uang jajan yang saya kasih, Pak Haji. Dia sisihkan di saat saya hari Jumat sedekah dengan tenaga, istri saya sedekah dengan nasi uduk. Anak-anak saya bersedekah dengan memanggil anak-anak yatim dari kampung-kampung sebelah yang sudah tidak ada bapak dan ibunya. Dipanggil, dikasih uang dari lelah anak saya sendiri untuk mereka anak yatim. Jadi Pak Haji, maaf, uang yang 10 juta belum bisa saya terima. Kalau niat Pak Haji untuk anak-anak saya tiap Jumat juga ikut bersedekah. Oh, tambah marah ini Pak Haji. Subhanallah. Tapi tidak kehabisan akal. Pak Haji ada sesuatu yang ingin dia lakukan kepada si tukang beca dan keluarga. Seperti apa? Jangan kemana-mana. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah berlanjut, 3 kali tertolak ketika ingin memberikan uang, dan ternyata semuanya karena niat sedekah dengan cara masing-masing. Suami sedekah dengan tenaganya narik beca, istri sedekah dengan dagang nasi uduknya yang digratiskan, bahkan anak-anaknya bersedekah dengan uang jajannya yang disisihkan tiap hari. Subhanallah, mereka miskin harta, tapi mereka kaya dengan sedekah. Pak Haji ini tetap kecewa. Dia tanyalah sama teman-teman tukang beca, Mas, tahu nggak rumah tukang beca yang suka nganterin saya? Tahu Pak Haji, rumahnya paling ujung di samping rel kereta yang agak miring dari triplek. Ya, rumah yang nggak layak huni lah. Atasnya seng, adapun asbes sedikit bolong-bolong. Oke, si Pak Haji datang, ketemu lah dengan ciri-ciri rumah yang disampaikan oleh teman-teman tukang becanya. Dia ketok pintunya, kebayang nggak pintu yang udah agak longgar karena cuma terbuat dari triplek dan digembok ala kadarnya dari dalam.
Ketika digedor-gedor, subhanallah, tidak ada yang buka. Assalamualaikum itu Pak Haji 3 kali, nggak ada yang bukain. Tiba-tiba dia lihat ada triplek yang bolong sedikit. Oh, dia intip, dia kepo. Dia pengen tahu seperti apa rumah tukang beca yang nolak uang 10 juta. Ketika diintip, subhanallah, di atas ubin cuma ada tikar yang sudah bolong-bolong. Lemari agak miring, di dalamnya cuma ada piring kaleng dan gelas kaleng. Tidak ada yang lain. Ketika mulai mengintip, tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara si tukang beca baru selesai mimpin sholat berjamaah, istri dan anak-anaknya. Terdengar suara, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Makin penasaran si Pak Haji. Dalam hati dia pasti berdoa. Dan betul, si tukang becak memimpin doa beserta istri dan anak-anaknya. Dalam hati si Pak Haji, kalau tukang becak doa, secara dia orang susah, nggak punya harta, pasti doanya semua kalimat meminta. Minta kaya, minta rumah yang mewah, minta motor, minta mobil. Tapi ketika didengar secara perlahan dan sayup-sayup, doa dari si tukang becak beserta istri dan anak-anaknya apa? Duhai Rabb, terima kasih ya Allah atas segala nikmat dan anugerah yang sudah Engkau titipkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah atas segala apapun yang sudah Engkau berikan sepanjang hidup kami. Dengan sehat, kami bisa bersedekah sesuai dengan kemampuan kami. Si Pak Haji makin menyimak, air matanya semakin menetes, membasahi pipinya dan itu tidak dia sadari. Kemudian si Pak Haji kembali mendengarkan lanjutan doa dari si tukang beca. Kalimatnya adalah, Duhai Rabb, ya Allah yang maha menggenggam hidup kami, biarkan kami hina di mata manusia, biarkan kami miskin di mata tetangga, biarkan kami tidak punya apa-apa di mata saudara. Tapi ya Allah, jangan pernah Engkau hinakan kami di mata Engkau ya Allah. Muliakan hidup kami dunia akhirat. Kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya iman. Kami tidak punya siapa-siapa, tapi kami punya Islam. Duhai Rabb, beri kami yang terbaik menurut-Mu ya Allah. Kami tidak minta harta, kami tidak minta dunia, tapi kami minta bahagiakan hati kami dunia akhirat. Si Pak Haji semakin menetes air matanya, namun dia lupa kalau badan dia yang besar itu sedang dia sandarkan di depan triplek rumah tukang beca. Tanpa dia sadar, tiba-tiba itu triplek rubuh. Si Pak Haji jatuh bersamaan dengan tripleknya, gumlang. Itu tukang beca beserta istri dan anaknya kaget. Bahkan si anak mikir, jangan-jangan Allah langsung kasih rezeki dari langit. Pas dilihat, tiba-tiba ada seorang Pak Haji yang badannya besar jatuh dengan triplek rumahnya. Si Pak Haji itu tidak merasakan sakit. Terseok-seok dia samperin tukang beca. Dia ambil tangan tukang beca, dia ciumi tukang beca itu tangannya. Kemudian dia peluk tukang beca. Sambil menangis, si Pak Haji bilang apa? Mas, saya ini orang yang serba ada. Istri saya cantik. Anak-anak saya kuliah semua di luar negeri. Tapi saya tidak pernah merasakan bahagia seperti hari ini, Mas. Doa Mas membuat Allah menurunkan hidayah buat saya. Saya tidak merasa punya apa-apa sekarang. Semua harta, semua yang Allah kasih, ternyata hanya titipan dari Allah saja. Mas, terima kasih sudah mengenalkan Allah kepada saya. Kalau kemarin Mas nolak rezeki-rezeki dari saya, silahkan. Tapi kali ini saya berniat memberikan rezeki bukan untuk Mas, istri dan anak-anak, bukan. Tapi saya niat memberikan rezeki ini untuk Allah semata. Jadi mohon jangan ditolak lagi. Kata tukang beca, maaf Pak Haji, rezeki apa ya? Si Pak Haji bilang, izinkan saya untuk berangkatkan Mas, istri, dan anak-anak untuk ke tanah suci beserta keluarga saya. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah orang yang senantiasa bersedekah, bahkan tidak dengan hartanya, bahkan dengan tenaganya. Apalah kita yang selama ini dititipkan harta yang begitu banyak, berlimpah, gaji yang begitu besar, tapi kita tidak pernah berusaha untuk bersedekah terhadap siapapun. Hidup semakin pelit, pasti akan semakin sulit.
tapi hidup semakin berbagi, insya Allah akan semakin berkah dunia akhirat. Kisah tukang beca yang diberangkatkan haji karena kebaikan hatinya, padahal diuji oleh Allah dengan penumpang yang badannya berat, bahkan diuji dengan uang 10 juta, tapi dia istiqomah. Itulah kebaikan diri manusia kepada siapapun. Pasti Allah tidak buta, Allah tidak tidur. Allah akan membalasnya dengan ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.